Halo, salam satu data. Malam ini saya akan memberikan informasi terkait P3K Guru tahun 2022. File ini adalah dari Direktorat PPSI ASN BKN ya, dari teman-teman BKN. Nah, yang akan kita bahas adalah rencana pelaksanaan CASN di tahun 2022. Seperti yang teman-teman tahu bahwa tahun ini pembukaan itu hanya bagi P3K ya, jadi tidak ada untuk CPNS umum. Nah, di sini untuk teman-teman P3K Guru sendiri, ini sudah dibahas beberapa kali ya, setiap rakor sudah dibahas oleh teman-teman dari Dijen GTK juga, Prof. Nun dan teman-teman itu sudah membahas bahwa di tahun ini berdasarkan skala prioritas, ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan untuk yang umum ya. Kalau di sini dibedakan sesuai dengan gambar berwarna kuning dan biru ini. Nah, ini saya tidak bahas lagi sebenarnya karena teman-teman itu sudah mungkin berkali-kali ya terkait masuk kategori yang mana, syaratnya ada di sini. Teman-teman silakan baca saja. Nah, yang akan kita bahas itu adalah yang di bawahnya ya. Yang akan kita bahas yaitu proses pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Nah, ini seluruh peserta prioritas maupun umum melakukan pendaftaran pada situs SSCASN milik BKN. Jadi, bagi teman-teman, apapun jalur masuknya prioritas 1, 3, atau umum, itu wajib melakukan pendaftaran pada situs SSCASN miliknya BKN. Nah, di sini nanti akan diadakan pemadanan validasi data NIK dan filtering Dapodik. Jadi pastikan data NIK teman-teman itu valid di Dukcapil dan di Verval PTK statusnya tidak residu ya. Kenapa? Karena nanti pemadanan ini langsung akan menentukan teman-teman itu masuknya di kategori yang mana. Apakah 1, 2, ataupun yang umum gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ataupun umum maksud saya ya. Jadi ini nanti filteringnya adalah by NIK ya teman-teman ya. NIK dan Dapodik. Nah, kemudian baru diadakan seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, di sini sudah jelas ya, bagi teman-teman kategori 1, mekanismenya adalah langsung penempatan prioritas 1 ya. Karena sudah lulus passing grade di tahun kemarin. Berarti tahun ini tidak perlu tes lagi. Yang kedua adalah observasi. Yang ketiga juga observasi, di mana teman-teman yang prioritas 2 itu prioritas 2 dan 3 ya, itu tidak perlu mengikuti tes seleksi CAT, tapi penilaiannya menggunakan metode observasi. Nah, bagi teman-teman yang kategori umum, baru nanti akan diadakan ujian seleksi menggunakan metode CAT UNBK. Nah, ini di penempatan pertama itu adalah penyesuaian formasi dari Menpan RB ya. Ini adalah ketika teman-teman daerah sudah menggunakan aplikasi SIM pemetaan ketika itu dan sudah dikirim ke e-formasi Menpan, di mana nanti jika ada sisa formasi baru dilakukan observasi untuk kategori 2. Jika masih ada formasi lagi, masih sisa, baru untuk observasi kategori 3. Jika masih ada sisa formasi, baru diadakan ujian seleksi untuk kategori umum. Kemudian baru nanti semua pengolahan nilai itu masuknya di tim BKN ya, SSCASN BKN untuk pengolahan nilai sampai dengan pengumuman kelulusan nantinya gitu ya. Ini adalah prosesnya. Nah, berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya, terkait simulasi jadwal seleksi CASN tahun 2022. Nah, ini dari teman-teman BKN sendiri menyatakan bahwa pengumuman seleksi untuk pembukaan CASN tahun 2022 ini akan diumumkan tanggal 5 Oktober 2022. Berarti awal bulan depan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022. Berarti ada 15 hari untuk pengumuman seleksi. Kemudian ada pendaftaran seleksi yaitu tanggal 5 juga sampai dengan 26 Oktober. Totalnya adalah selama 22 hari. Kemudian baru diadakan seleksi administrasi tanggal 5 juga sampai dengan 1 November 2022. Jadi kalau teman-teman lihat dari pengumuman sampai seleksi administrasi itu dimulai tanggal 5 Oktober 2022. Kemudian muncul pengumuman hasil seleksi administrasi, masa sangga, jawab sangga, pengumuman pasca masa sangga, penarikan data final, penjadwalan seleksi dan penyampaian dari pengumuman jadwal. Penyampaian dan pengumuman jadwal per sesi dari instansi kepada pelamar itu di
akhir November 2022. Di kolom kuning ini yaitu pelaksanaan seleksi, yaitu tanggal 24 November sampai 23 Desember 2022. Totalnya selama 1 bulan atau kurang lebih 30 hari. Baru kemudian pengolahan nilai seleksi, pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah pasca pengumuman. Kemudian jawab sanggah pasca pengumuman, sampai dengan pengumuman pasca masa sanggah. Selesainya di 9 Januari tahun depan, yaitu 9 Januari 2023. Nah, ini adalah jadwal schedule yang sudah disusun oleh teman-teman BKN. Kalau kemarin di Juknis itu kan baru ditulis per bulannya ya, belum spesifik tanggal. Nah, sementara ini sudah diberikan spesifik per tanggal. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti seleksi ini, setelah teman-teman daftar di SSCASN, muncul kategori teman-teman. Bagi teman-teman yang masuk kategori 2 dan kategori 3, nanti akan diadakan observasi. Nah, observasinya itu dilakukan oleh teman-teman dari BKD, ditambah Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, dan guru senior. Untuk aplikasi penilaiannya sendiri itu sudah dibuat oleh teman-teman dari Dijen GTK ya. Teman-teman nanti ini masih statusnya adalah tahap uji coba sampai dengan tanggal 30 September 2022 nanti. Di mana nanti teman-teman dinas membuat akun bagi pengawas sekolah, kemudian pengawas sekolah membuat akun bagi kepala sekolah, dan kepala sekolah membuat akun bagi guru yang nanti akan melakukan penilaian yang di dalamnya berisi terkait kinerja, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait observasi, ya. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Salam satu data.